sahabat Tektona dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang jenis-jenis benang yang biasa digunakan di konveksi kami, yaitu terkait bordir ya sahabat semuanya. Sahabat, di dalam pengerjaan bordir, yaitu terutama di dalam membuat tulisan di kemeja atau membuat logo atau juga membuat merek-merek di di baju ya, seperti membuat label, tapi bukan label seperti ini, membuat bed yang ditempel, kemudian juga membuat tulisan di jaket, membuat tulisan di kemeja atau bordir di kaos. Nah, itu sedikitnya ada dua jenis benang yang biasa kami pakai, yang biasa kami gunakan sahabat. Yang pertama adalah benang yang namanya jenisnya yaitu benang rayon. Kemudian juga yang kedua adalah benang yang jenis bahannya itu adalah polyester. Apa sih bedanya? Tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sahabat semuanya. Kelebihan dan kekurangan tersebut yaitu seperti ini. Untuk jenis benang rayon itu relatif lebih dop hasilnya dibandingkan dengan polyester. Jadi untuk warna yang lebih tajam itu adanya di benang jenis rayon. Kami biasa menggunakan beberapa jenis merek ya. Yang paling sering kami gunakan adalah, kami menyebut yaitu dari Antelas Cap Gajah. Nah, itu. Ada juga merek lain seperti Cap Manggis, kemudian juga Merak seperti itu ya. Ada juga Penguin. Nah, kami biasa menggunakan salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan tadi. Nah, untuk jenis rayon itu kelebihannya adalah bahwa warnanya lebih cerah. Kemudian juga relatif digunakannya lebih nyaman di mesin bordir. Kemudian juga benangnya itu lebih enak dipakai ya. Memang lebih rapuh ya, tapi bukan lebih rapuh, istilahnya lebih enak digunakan, pemutusnya juga ditarik oleh pemutus benangnya juga itu baik hasilnya. Kemudian juga benang rayon itu relatif lebih awet di jarum mesin bordir ya. Nah, itu kelebihannya. Namun tentunya ada kelebihan ada kekurangan sahabat. Apa kekurangannya? Kekurangannya untuk jenis benang rayon itu karena memang tadi saya sebut juga bahwa benang tersebut adalah memiliki kerapuhan yang lebih rapuh dibandingkan polyester. Jadi benang tersebut tidak tahan, tidak bagus apabila digunakan untuk jenis baju atau kemeja yang nanti sesudah selesai dilakukan proses melembutkan, atau yang biasa disebut di istilah konveksi atau garment itu di washing ya. Washing itu dicuci sebetulnya, tapi dicuci menggunakan mesin tertentu, kemudian juga ditambah alat kimia tertentu, jadi hasilnya lebih lembut bajunya. Tapi biasanya apabila menggunakan benang jenis rayon itu biasanya kalau tidak ikut rontok warnanya akan berubah seperti itu. Itu kelemahannya. Kemudian juga untuk jenis rayon itu, jika pemakaiannya yang menggunakan benang itu pakaian, misalnya baju, nah bordirnya itu di kondisi yang lama, kemudian juga yang mencucinya tidak apik, itu biasanya akan lebih cepat putus-putus ya, rontok itu bordirnya seperti itu. Nah, itu untuk jenis benang rayon. Kemudian yang kedua adalah jenis benang polyester ya. Jenis benang polyester itu ini seperti ini. Saya ada dua nih. Nah, ini ada dua jenis benang. Yang kanan yang gulungannya hitam, ini yang rayon ya sahabat. Kemudian yang pink, konesnya pink, ini adalah benang polyester ya. Tadi ini rayon seperti ini, lebih ngedop, warnanya lebih terang dibandingkan yang polyester. Nah, kemudian yang ini yang benang benang polyester ini ada kekurangan dan tentunya ada kelebihan juga.
Nah, kekurangannya seperti tadi, warnanya tidak secerah yang rayon. Dia kalau kata bahasa Sunda mah lebih pias ya, lebih apa warnanya, lebih seperti yang pias itu gradasinya turun ya, lebih lebih seperti yang agak belel sedikit lah, itu pias itu namanya. Nah, kemudian juga kelebihannya dia benang ini adalah lebih kuat ya, lebih tahan putus. Kemudian juga lebih mengkilat. Jika ingin yang hasil bordirnya mengkilat ya pakai benang ini, benang polister sahabat semuanya. Kemudian juga tentunya ada kelebihan lain. Untuk benang jenis polister ini lebih kuat apabila nanti dari baju yang kita buat itu sesudah di bordir kemudian di washing, nah dia lebih tahan, tidak rontok, kemudian juga tidak berubah warnanya. Di washing itu proses cuci tadi ya, menggunakan mesin tertentu, kemudian juga menggunakan alat tambahan kimia tertentu. Nah itu seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tadi warnanya tidak begitu cerah, kemudian juga di mesin bordir itu karena dia lebih kuat jadi lebih memakan kepada jarumnya, seperti itu sahabat. Nah tentunya mana yang lebih baik, yang lebih recommended untuk digunakan, hal itu harus disesuaikan dengan produk yang kita buat, harus disesuaikan dengan hasil akhir yang diinginkan. Jadi seumpamanya tidak akan di washing, kami biasa menggunakan benang yang berbahan baku rayon seperti itu. Tapi untuk yang di washing itu adalah menggunakan polister. Kemudian dari harganya bagaimana? Nah, sepanjang kami memakainya bahwa harga polister itu lebih rendah dari benang bordir yang berbahan dasar rayon seperti itu sahabat. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mencari informasi tentang benang bordir yang biasa digunakan di konveksi atau di perusahaan-perusahaan bordir seperti itu. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Jangan lupa like, share, kemudian juga subscribe, bagikan ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga tahu tentang tentang benang bordir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.